Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Retnawati Setiawati dengan 6211420004 dari Prodi Ilmu Keolahragaan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan memberikan pemaparan materi tugas mata kuliah Filsafat Olahraga dengan judul Bahasa dan Gestur. Filsafat bahasa sendiri hadir di dunia filsafat sebagai pendatang baru. Menurut beberapa pendapat filsafat, filsafat bahasa baru berkembang sekitar abad 20 setelah munculnya linguistik modern yang dipelopori oleh tokoh strukturalis seperti Momin Ferdinand de Saussure. Bahasa merupakan salah satu media yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam kehidupan manusia yang dijelaskan dalam bentuk bunyi oleh organ suara manusia. Media bahasa ini sangat diperlukan dalam penyampaian pesan, maksud, ide, perasaan, ataupun pendapat dari orang lain. Bahasa merupakan mental tool yang digunakan dalam mengapresiasikan perasaan emosi yang dimiliki. Dalam suatu komunikasi, terdapat dua metode komunikasi, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal dilakukan dengan menggunakan voice atau suara dalam mengimplementasikannya, sedangkan komunikasi non-verbal menggunakan metode atau media non-suara seperti simbol, tulisan, gambar, ataupun bahasa tubuh yang disebut gestur. Kemudian ada bahasa. Definisi bahasa merupakan simbol yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk mengungkapkan perasaan atau pikiran berupa simbol bunyi yang memiliki makna atau berartikulasi yang bersifat arbiter dan konvensional. Bahasa merupakan sarana yang digunakan manusia dalam berkomunikasi atau berpikir untuk memperoleh pemahaman serta ilmu pengetahuan. Dengan bahasa, memungkinkan manusia untuk lebih mudah memahami apa yang ada di sekitarnya. Kemudian ada filsafat bahasa. Filsafat bahasa dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama perhatian terhadap bahasa yang menjelaskan sebagai objek filsafat. Yang kedua ada perhatian terhadap bahasa sebagai materi dari kajian filsafat. Filsafat bahasa diartikan sebagai cabang ilmu filsafat khusus yang mempunyai objek material bahasa. Filsafat bahasa berbeda dengan filsafat lainnya. Filsafat bahasa dalam perkembangannya terdefinisikan dengan baik serta tidak memiliki prinsip-prinsip yang jelas. Hal ini disebabkan karena setiap penganut filsafat ataupun tokoh-tokoh filsafat bahasa memiliki perhatian dan juga caranya masing-masing. Kemudian ada gestur. Gestur telah lama dipelajari selama berabad-abad dari perspektif yang berbeda-beda. Selama Kekaisaran Romawi, Quintilian melakukan riset di lembaga oratoria tentang bagaimana gestur dapat digunakan dalam wacana retorika. Gestur atau yang disebut sebagai dengan gerakan tubuh dalam melakukan komunikasi nonverbal, kinestik atau gerakan tubuh meliputi kontak mata, ekspresi wajah, isyarat, dan sikap tubuh. Kemudian ada komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal merupakan komunikasi yang keluar dari diri individual karena adanya rangsangan pada saat sedang berkomunikasi, meskipun tanpa menggunakan suara atau verbal yang mempunyai makna tersendiri. Komunikasi nonverbal biasanya diikuti dengan komunikasi verbal sebagai dukungan atau penguat dalam melakukan komunikasi. Kemudian ada jenis pesan nonverbal. Yang pertama ada pesan kinetik yang terdiri dari pesan facial, pesan gestural, dan pesan postural. Dan yang kedua ada pesan artifaktual. Pesan artifaktual diungkapkan melalui penampilan seperti melalui pakaian, kosmetik, dan lainnya. Kemudian yang ketiga ada pesan sentuhan atau bau-bauan. Pesan ini digunakan dalam menyampaikan komunikasi terkait perhatian, kasih sayang, takut, marah, dan bercanda.
Sedangkan pesan bau-bauan menggunakan parfum dalam penyampaian pesannya. Bagian tubuh yang digunakan untuk berkomunikasi ada 6. Yang pertama ada kepala. Kepala memberikan informasi menerima dengan gerakan menganggukkan kepala dan menolak dengan gerakan menggelengkan kepala. Yang kedua ada wajah. Bagian tubuh yang paling banyak memberikan pesan tersembunyi seperti menunjukkan emosinya. Kemudian yang ketiga ada pundak. Pundak ini memberikan informasi tentang ketidaktarikan pada lawan bicaranya atau soal pembicaraannya. Yang keempat ada lengan. Lengan ini untuk mengekspresikan perasaan emosi dengan berkaca pinggang ataupun menyilangkan tangannya. Kemudian ada tangan. Tangan ini digunakan untuk mengekspresikan emosi, berjabat tangan, dan perasaan ketidakkesenangan. Kemudian yang terakhir ada kaki. Kaki ini penting untuk penilaian sikap seseorang terhadap lawan bicaranya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.